bergetarlah oleh arsy. Hal keadaannya dia menyambut akan Rasulullah SAW dalam keadaan gembira. Jadi arsy itu berguncang, mereka itu gembira mendengar akan dilahirkan seorang nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arsy adalah salah satu makhluk Allah yang sangat besar. Dan arsy ini apabila terjadi hari kiamat akan hancur. Jadi alam langit, bumi dan isinya ketika terjadi hari kiamat semuanya itu akan hancur. Namun salah satu makhluk Allah yang tidak hancur itu adalah arsy. Ketika lahirnya Nabi, maka arsy itu berguncang menyambut dengan gembiranya. Wazdadal kursyu haibatan wa waqara, lebih-lebih kursi. Kursi ini adalah salah satu makhluk Allah yang besar dan ini salah satu makhluk juga yang tidak akan hancur ketika terjadinya hari kiamat. Demikian juga kursinya Allah. Gembira menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seluruh makhluk yang diciptakan Allah semuanya bergembira. Hendaklah kita mutaba'ah kepada makhluk-makhluk yang disuruh oleh Allah untuk bergembira, juga kita untuk bergembira. Jadi kita ini sebenarnya mutaba'ah kepada makhluk, mutaba'ah kepada penciptaan, mutaba'ah kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Mereka itu gembira dan kita pun ikut gembira dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tala'atis samawati anwar, dan langit dipenuhi akan cahaya. Jadi langit itu dihiasi dengan cahaya ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjida wa istigfara, dan bergemuruh oleh para malaikat bertahlil, bertahmid dan beristighfar. Jadi seluruh malaikat ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah untuk mengucap tahlil, untuk mengucap tahmid dan juga untuk mengucap istighfar. Kenapa? Karena mereka itu gembira akan kedatangan atau lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, walam tazalum mutawa'an ma'an min fakhri wa fadli, dan senantiasalah oleh ibunya Aminatul Zuhriyah melihat akan bermacam-macam kelebihan dan keajaiban. Jadi ketika Nabi kita itu ingin melahirkan, ketika Aminah itu ingin melahirkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminatul Zuhriyah banyak melihat keistimewaan, banyak melihat akan keajaiban. Di antaranya seluruh Nabi itu pernah bermimpi dan pernah melihat. Jadi ketika Nabi kita itu di dalam perut ibunya, itu sering bermimpi dengan para nabi-nabi sebelumnya. Itu diantaranya keajaiban Rasulullah SAW itu masih di dalam rahim. Ila nihayati tamami hamil, sampai keajaiban dan keistimewaan itu didapat oleh Aminatul Zuhriyah melahirkan. Sampai melahirkan tetap Aminatul Zuhriyah itu melihat keanehan-keanehan, keajaiban. Walam mastarda biha atau biizni rabbih wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru di tamami. Manakala sudah hendak bersamakan untuk keluarnya akan Nabi kita dari perut ibunya, dengan izin Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk, maka lahirlah kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat oleh Ummi Syifa sajidah.
dalam keadaan kepalanya ke lantai, syakiran dalam keadaannya syukur, hamidan lagi dia dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi kita lahir dalam keadaan sujud. Ini adalah isyarat kepada umatnya sebelum perintah ketika Isra dan Mi'raj untuk melakukan salat sudah ada isyarat itu sewaktu dilahirkan. Nabi kita ketika lahir tidak ada suatu isyarat untuk berbuat, misalnya kita disuruh untuk berpuasa, disuruh untuk mengeluarkan zakat, disuruh untuk melakukan ibadah-ibadah lain. Namun Nabi kita ketika lahir yang diisyaratkannya adalah kita mesti sujud kepada Allah. Kita mesti sujud kepada Allah. Sujud ini adalah dilakukan di dalam sembahyang. Sujud adalah salah satu rukun di dalam sembahyang yang mesti dia wajib meletakkan 7 anggota. Apabila kurang daripada 7 anggota, maka sujudnya tidak sah. Apabila sujud tidak sah, berarti mengurangi satu rukun di dalam sembahyang. Apabila rukun kurang di dalam sembahyang, maka sembahyangnya tidak dihukumkan sah. Apabila kada sah, ada nilainya. Jadi ada 7 anggota yang mesti kita letakkan ke lantai. 8 itu dihukumkan sunat satunya. Yang pertama yang wajib kita letakkan ke lantai itu adalah dahi kita. Kita usahakan dahi kita dengan ada yang menutup, sehingga pasti dahi kita itu ke lantai, jangan sampai ada yang menutup. Umpamanya dahi dan umpamanya tak tutup kuliah itu kada sah sujudnya. Itu mesti dahi kita itu harus terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, wajib kita meletakkan 2 lantut kita. Lantut kita wajib kita letakkan ke lantai. Jangan terbuka karena lantut termasuk bagian daripada aurat. Yang keempat dan yang kelima, meletakkan kedua tangan. Tangan kita harus ke lantai, jangan kita angkat. Jadi apabila tangan kita kata ke lantai, berarti sujud kita ada sah. Dan hendaklah ketika kita mengangkat kedua tangan kita itu sejajar dengan bahu, dan siku kita angkat. Jangan kita angkat juga siku ke bawah, jangan kita angkat ke atas. Lain halnya binian selalu ma'an-ma'an lantung apa nih? Ini ke paha. Apa ini ngarannya? Siku 5 anak ke paha. Kalau laki-laki itu mesti kita buka ke sebelah kanan ke sebelah kiri. Jangan kita hendak siku ke lantai itu jangan. Kadang-kadang itu caranya. Jadi ini sejajar dengan bahu kita, dan antara tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri itu hanya sekilan, jaraknya itu sekilan. Jadi kita arahkan seluruh anggota kita yang bisa kita arahkan ke kiblat, kecuali anggota yang kada tahu ke kiblat. Namunnya tahu anggota itu ke kiblat, kita arahkan semua anggota ke kiblat. Padahal yang diwajibkan kan ke kiblat itu cuma dada aja dan disuruh ke kiblat. Kalau kepala itu kada disuruh ke kiblat. Seluruh anggota kan disuruh ke kiblat, yang disuruh hanya dada. Namun alangkah bagusnya seluruh anggota kita itu kita arahkan ke kiblat. Nah, kemudian yang terakhir 6 dan 7 yang wajib kita letakkan ke lantai itu adalah kedua betis kita. Nah, ini yang paling kita kada memperhatikannya. Artinya kita lengah di sini memperhatikannya. Namun seluruh anggota yang sudah disebut di atas tadi mungkin kita sudah memperhatikan. Tapi ini yang terakhir yang 6 dan 7 ini sering kita kada memperhatikan. Kenapa? Waktu sujud betis kita terangkat,